wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan alif lam dan ra sukun. Perkenalkan, nama saya Gendapan Wijaksana Faris Tepandi, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Tito Gajah Fajar dari kelas IPA 19 IPA 4 dengan nomor urut 33. Perkenalkan, nama saya Judika Tegar Bima Saputro, nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan hukum bacaan alif lam. Hukum bacaan alif lam adalah ketentuan membaca alif lam mati yang diikuti salah satu huruf hijaiyah. Ada dua hukum bacaan alif lam, yaitu alif lam samsiah dan alif lam kemariah. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan hukum bacaan alif lam samsiah atau idgham samsiah adalah hukum bacaan alif lam yang apabila bertemu dengan salah satu huruf samsiah, hukum bacanya disebut idgham samsiah atau termasuk huruf lam samsiah. Cara membaca alif lam samsiah harus dimasukkan atau diidghamkan kepada huruf samsiah atau dengan kata lain membuang lam sukun dan mentasdidkan huruf-huruf samsiah. Huruf-huruf samsiah ada 14, yaitu ro, sod, sa, to, nun, zal, za, to, za, sin, za, dal, lam, dan sin. Contoh bacaan alif lam samsiah yang pertama ada dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 3 yang berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim, dan Quran surah Al-Fatihah ayat 4 Maliki Yaumiddin. Hukum bacaan alif lam yang kedua adalah alif lam kemariah atau idgham kemariah adalah hukum bacaan ada al-ma'rif atau lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf kemariah. Cara membaca alif lam kemariah harus jelas dan terang. Huruf-huruf kemariah ada 14, yaitu ada ba, jim, ba, alif, fa, goin, ain, ka, waw, mim, qaf, qaf, ya, dan ha. Ciri-ciri bacaan alif lam kemariah. Yang pertama, alif lam terdapat harokat sukun. Selanjutnya, huruf setelah alif tidak terdapat harokat tasdid, dan cara bacanya harus jelas atau ijar. Contoh bacaan alif lam kemariah ada dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 2, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, dan Quran surah Al-Humazah ayat 4 Kalla la yumbadanna fil hutamah. Itu dari saya hukum bacaan alif lam. Yang selanjutnya ada hukum bacaan sukun yang akan disampaikan oleh teman saya. Di sini akan melanjutkan presentasi ro sukun. Ro sukun ada dua, ro targi dan ro tafkhim. Saya akan membacakan ro targi. Ro targi hukum membaca huruf ro yang dibaca secara tipis dibagi menjadi 3. 1, ro berharokat kasroh atau kasrotain. Contohnya absarihim surat Al-Baqarah ayat 7, bal qafirin surat Al-Baqarah ayat 19, bin nasri surat Al-Imran ayat 13. Yang kedua, ro sukun dibaca waqaf didahului ya sukun. Contohnya ala kulli syai'in qadir surat Al-Baqarah ayat 20, biyadihal khair surat Al-Imran ayat 26, wa illallahil masir surat Al-Imran ayat 28. Yang ketiga, ro berharokat sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh yang asli dan tidak terdapat huruf istilah sesudah huruf ro. Huruf istilah ada 7. Yang pertama qaf, shad, dal, ghain, ha, qaf, dan za. Contoh ro berharokat sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh yang asli dan tidak terdapat huruf istilah sesudah huruf ro adalah am lam tundirhum surat Al-Baqarah ayat 6, Fir'aun surat Al-Baqarah ayat 49, dan fabassarhum surat Al-Imran ayat 21. Demikian presentasi saya tentang ro targi, dan selanjutnya ro tafkhim akan dilanjutkan oleh teman. Ini saya akan melanjutkan presentasi dan menerangkan tentang ro tafkhim. Ro tafkhim adalah ungkapan ketebalan huruf pada ro ketika diucapkan memenuhi mulut dengan gema. Ro tafkhim tersendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah
ro berharokat fathah atau dhamma. Contohnya surat Al-Fatihah ayat 2 yang Ar-Rahmanir Rahim. Lalu ada surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi Fastabiqul khairat. Dan yang terakhir ada surat Al-Baqarah ayat 154 yang berbunyi Tas'urun. Lalu memasuki ro yang kedua yaitu ro sukun atau mati dan huruf sebelum ro berharokat fathah. Contohnya ada 3. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi Arsalna. Yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 158 yang bunyinya Wal marwan. Dan yang terakhir ada surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi Wal ardi. Lalu memasuki ro yang ketiga yaitu ro sukun yang berada di ujung kata. Ro sukun yang berada di ujung kata dibagi menjadi 3, yaitu contohnya ada 3 yaitu terdapat pada surat Ad-Duha ayat 9 yang berbunyi Fala tanhar. Surat Ad-Duha ayat 10 yang berbunyi Wala tanhar. Dan yang terakhir ada surat Al-Mudaththir ayat 5 yang berbunyi Warrad Sa'zafahdur. Yang terakhir kita memasuki ro sukun, yaitu ro sukun yang sebelumnya adalah harokat atau harokat kasroh dan setelahnya adalah huruf istiqlal. Contohnya adalah surat Al-An'am ayat 7 yang bunyinya Fikir tos, dan surat Al-Fajr ayat 14 yang berbunyi Labil mirsad. Demikian yang dapat saya atau kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang terucap, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.